Jitu hadapi sulit. Strategi praktis membantu siswa mengatasi masalah belajar, Bismillahirrohmanirrohim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya, usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ayat ini memberikan kita semangat bahwa setiap usaha, termasuk usaha dalam belajar dan membantu siswa belajar, akan diperhitungkan dan membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa berjuang demi keberhasilan peserta didiknya, selamat berjumpa kembali. Setelah kita membahas pendekatan bimbingan individual dan kelompok, kini kita akan fokus pada salah satu area di mana peran bimbingan dari guru sangat krusial dan seringkali menjadi kebutuhan utama siswa, yaitu membantu mereka mengatasi masalah belajar. Hampir setiap guru pasti pernah menemui siswa yang mengalami kesulitan dalam aspek akademis. Entah itu kesulitan memahami materi, motivasi belajar yang naik turun, atau kebiasaan belajar yang kurang efektif. Sebagai pendidik, kita tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu siswa menemukan jalan keluar dari kesulitan belajar yang mereka hadapi. Pendekatan yang suportif dan strategi yang tepat dari Bapak atau Ibu bisa menjadi kunci keberhasilan mereka. Langkah paling awal sebelum kita memberikan bantuan adalah mencoba memahami akar masalah belajar siswa tersebut. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa siswa itu malas atau tidak mampu. Seperti yang sudah kita bahas di modul 2 dan modul 4, penyebab kesulitan belajar bisa sangat beragam. Mungkin ada konsep dasar yang belum ia kuasai. Gaya belajarnya belum sesuai dengan cara kita mengajar. Motivasinya sedang rendah, atau ia belum memiliki keterampilan belajar yang efektif. Bisa juga ada faktor dari luar dirinya, seperti masalah pribadi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Gunakanlah keterampilan observasi, mendengarkan, dan bertanya yang sudah kita pelajari untuk menggali pemahaman ini. Setelah kita memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan penyebabnya, ada beberapa strategi praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, bantu siswa menetapkan tujuan belajar yang realistis. Seringkali siswa merasa kewalahan karena targetnya terlalu besar atau tidak jelas. Ingat konsep SMART Goals yang pernah kita singgung? Bantu siswa merumuskan tujuan yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Misalnya, daripada saya ingin nilai matematika saya bagus, lebih baik saya ingin memahami konsep aljabar dasar dan bisa mengerjakan minimal 7 dari 10 soal latihan dengan benar sebelum ulangan minggu depan. Memecah tujuan besar menjadi target-target kecil yang lebih mudah dikelola juga sangat membantu. Kedua, ajarkan atau ingatkan kembali siswa mengenai strategi belajar yang efektif. Banyak siswa kita mungkin belum tahu cara belajar yang benar. Kita bisa membantu dengan manajemen waktu, mengajarkan cara membuat jadwal belajar, memprioritaskan tugas, atau teknik seperti Pomodoro. Membuat catatan yang efektif, bukan sekadar menyalin, tapi mencatat poin penting, membuat peta konsep, atau menggunakan simbol. Teknik membaca efektif, seperti metode ESCO 3R, untuk memahami bacaan secara lebih mendalam. Strategi mengingat, mengulang materi secara berkala, menggunakan jembatan keledai, atau mengaitkan informasi baru dengan yang sudah diketahui. Persiapan menghadapi ujian, membuat rangkuman, latihan soal, atau simulasi kondisi ujian. Jangan hanya memberitahu, tunjukkan contohnya, latih bersama, dan diskusikan mana yang paling cocok untuk mereka. Ketiga, yang tak kalah penting, adalah membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi adalah bahan bakar utama dalam proses belajar. Bagaimana caranya? Cobalah untuk menghubungkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan sehari-hari siswa. Tunjukkan relevansinya agar mereka merasa ini penting untukku. Ciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bervariasi di kelas. Gunakan metode yang beragam dan libatkan siswa secara aktif. Berikan penguatan positif, puji usaha dan kemajuan siswa, sekecil apapun. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Tanamkan growth mindset atau pola pikir berkembang. Yakinkan siswa bahwa kemampuan itu bisa tumbuh dan berkembang melalui usaha dan belajar dari kesalahan. Lawan dari fixed mindset yang percaya bahwa kemampuan itu bawaan dan tidak bisa diubah. Bantu siswa merasakan kompetensi. Berikan tugas yang menantang, namun bisa dicapai. Setiap keberhasilan kecil akan membangun motivasi. Jalin hubungan yang positif dan suportif dengan siswa. Dukungan dari guru sangat berarti. Keempat, jangan lupakan pentingnya kolaborasi. Mengatasi masalah belajar siswa seringkali membutuhkan kerjasama tim. Berkolaborasi dengan orang tua,
Informasikan kepada orang tua mengenai kesulitan anak mereka. Diskusikan bagaimana orang tua bisa memberikan dukungan di rumah. Berkolaborasi dengan guru BK atau konselor profesional. Jika masalah belajar siswa ternyata kompleks, melibatkan aspek emosional yang dalam, atau ada dugaan kesulitan belajar spesifik seperti disleksia atau ADHD, jangan ragu untuk segera merujuk dan berdiskusi dengan guru BK. Beliau memiliki alat asesmen dan teknik intervensi yang lebih mendalam. Bapak dan Ibu guru, setiap siswa memiliki kecepatan dan caranya sendiri dalam belajar. Peran kita adalah menjadi fasilitator yang sabar, kreatif, dan suportif. Dengan mengenali akar masalahnya dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu lebih banyak siswa mengatasi kesulitannya dan menemukan kembali kegembiraan dalam belajar. Ingatlah, keberhasilan kecil yang diraih siswa berkat bantuan dan bimbingan. Kita bisa menjadi pemicu semangat yang luar biasa bagi mereka untuk terus berusaha dan berkembang. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat mendukung pengembangan potensi diri siswa secara lebih luas, tidak hanya dalam aspek akademik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.